Lanjut lagi, itu ada kami, ada pundi es pinjam. Ada kami sejauh ini ya, DC lapangannya itu dulu di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semangat kita makin kuat mental, makin menambah iman kita di bulan puasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masih aman nggak ya galbay di aplikasi pinjol-pinjol ini selama bulan puasa. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu yang masih aman, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya yang lagi rame. Kayaknya ini di awal bulan puasa sampai nanti lebaran ini semua pinjol-pinjol yang memang sudah menurunkan DC lapangan. Tetapi di bulan puasa ini banyak sekali yang galbay. Dari tahun 2019 yang hutangnya sudah lama sekali mulai ditagih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti ini, kamu tanya, saya di WA dari orang menagih dana rupiah yang udah dari tahun 2019. Menagihnya baik-baik, tapi Kak, apakah akan didatangin ya Kak sama DC-nya? Karena data yang diberikan itu adalah valid. Kalau saya ada pinjaman di APK itu, tapi ini sudah 8 tahun baru ditagih lagi. Dan ada lagi yang bertanya, ada pinjol semi-legal dulu terkenal nggak ada FC lapangannya. Sekarang dia sudah ada FC lapangannya pakai pihak ketiga. PT saya sudah pernah datangin 2 kali, lokasinya masih Jabotabek tapi belum ada uang, kan kondisi lagi nganggur. Sekarang spam lagi, padahal galbay udah hampir 3 tahunan. Bukankah kalau galbay udah tahunan di cover asuransi, itu ngapa masih giat nagih spam email? Slik juga udah jelek toh, apa karena data udah dijual ke pihak ketiga, mereka cari keuntungan lagi. Aplikasinya pun sudah tidak ada di App Store. Nah, yang sekarang ini kebanyakan yang galbay-galbay di atas 3 tahunan lagi jadi incaran para pinjol-pinjol di bulan Ramadan. Nah, kalau udah seperti ini apa yang harus dilakukan? Kalau yang seperti dana rupiah itu kan aplikasinya masih ada. Kalau ditagih hutang dari tahun 2019, yang harus kalian lakukan adalah cek slik OJK dulu. Biasanya kalau yang udah tahunan seperti ini masih ditagih, hutang kita itu dijual kepada pihak ketiga. Dan apakah hal ini sah untuk ditagih kembali? Jawabannya sah dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut adalah pihak ketiga legal resmi di bawah naungan OJK. Kemudian lagi jangan bayarkan terburu-buru apapun itu. Sama halnya seperti pinjol uang teman yang selalu saja saya bahas. Sepertinya ini naik lagi di bulan puasa, menagih orang-orang yang udah galbay dari tahun 2019. Nah, itu jangan dibayarkan lagi karena kalau uang teman sudah fix pihak ketiganya itu adalah pihak ketiga ilegal. Jadi hutang kita tidak akan tercatat dimanapun. Cek lagi hutang kalian di slik OJK. Kalau tidak ada, jangan dibayarkan. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi saya mau informasikan lagi buat teman-teman yang banyak bertanya ini. Untuk beberapa galbay-galbay yang masih aman nggak Mbak ya di bulan puasa Mbak? Update dong Mbak, untuk bulan puasa nih aman nggak? Karena informasi dari Januari ini udah banyak sekali yang turun ke lapangan pinjol-pinjolnya. Buat teman-teman semuanya, saya informasikan sekali lagi ya, mungkin yang masih bertanya-tanya, Mbak pinjam yuk katanya belum ada DC lapangannya. Nah teman-teman boleh datangin VT dari TikTok saya, di sana banyak sekali yang menginformasikan bahwa pinjam yuk itu sudah turun ke lapangan ya. Oke, lanjut saja untuk si bank update terbarunya ya. DC lapangan masih hanya di sekitaran Jabodetabek. Kalau udah sampai ke Bogor biasanya itu pihak ketiga dan itu pun random. Ingat teman-teman ya, baik si bank, kemudian neobank, kemudian lagi yang dari bank-bank digital. Ya banyak pastinya ya, itu pasti ada DC lapangan dan dia masuk ke dalam slik OJK karena dia bank, bukan pinjol. Bunganya pun itu di luar dari pinjol, besar.
lebih besar dari pinjol-pinjol. Kemudian lagi bisa jadi kalau seandainya nanti banknya ini buka cabang, misalnya contoh si bank ternyata dia buka cabang di Batam, bisa jadi nanti dia akan ada DC lapangannya. Lanjut lagi UATAS, dia ada DC lapangannya juga. Kalau untuk digalbaikan masih boleh, tetapi harus kuat mental karena kadang-kadang UATAS ini suka ngirimin surat peringatan, surat somasi, dan surat-surat lainnya. Nah yang seperti ini nggak usah terlalu dipusingkan karena memang surat itu harus dikirimkan ke kita yang sifatnya hanya mengingatkan dan dia masuk ke dalam SLIK OJK. Lanjut lagi Lumbung Dana, Indo Dana, kemudian Finplus. Ini DC lapangannya sudah ada teman-teman ya, Lumbung Dana, Finplus. Kalau Indo Dana kan emang udah ada dari dulu ya. Kemudian dia masuk ke dalam SLIK OJK, tetapi kalau untuk Finplus masih random. Ada yang masuk, ada yang tidak. Nah kalau mau digalbaikan boleh digalbaikan, DC-nya nggak terlalu ganas seperti Kredivo. Kalau udah galbay di Kredivo, saya cuma minta kepada kalian kuat mental, semangat, update informasi, dan jangan lelah. Itu saja, karena dia berbeda sekali DC-nya dengan pinjol-pinjol lain. Lanjut lagi, itu ada Krediwan, Samir pinjam duit. Krediwan, Samir itu DC lapangannya random, ada ya, tapi random. Kalau pinjam duit itu belum ada. Kalau untuk Samir, DC lapangannya itu banyak di Jawa Tengah. Kemudian Krediwan itu juga ada di area Jabodetabek, tapi pun hanya sedikit-sedikit saja, tidak terlalu banyak ya. Pinjam duit masih aman, tapi terorannya luar biasa. Ya banyak sekali sampai ke kantor dan sampai juga ke sosmed. Intinya kalau kalian sudah galbay, kunci saja sosmed kalian, kemudian jangan menerima pertemanan siapapun itu, ganti foto profil kalian. Ya, kemudian cairin bantu saku singa. Nah, ini adalah beberapa pinjol-pinjol yang sering dipertanyakan di kolom komentar ya. Inilah yang saya angkat. Kalau seandainya ada yang saya jelaskan tapi tidak ada yang kalian maksud, berarti kalian boleh tanya, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Kalau cairin dan singa ID ada DC lapangannya teman-teman ya, di daerah Jabodetabek, Jawa Tengah. Kemudian itu bantu saku, DC lapangannya random Jabodetabek. Ini mungkin kalau kalian merasa nggak kok aku udah galbay ini hampir 3 tahunan belum datangin, alhamdulillah, berarti itu keberuntungan buat kalian karena ada beberapa yang galbay 3 bulanan sudah didatangin, itu pun DC-nya random, hanya datang mengingatkan terus pergi lagi. Lanjut lagi, itu ada kami, ada pundi es pinjam. Ada kami sejauh ini ya, DC lapangannya itu dulu di tahun 2025 itu hanya di Surabaya. Ya, selebihnya itu udah tidak ada lagi. Ke Jakarta juga tidak ada, terus ke daerah lain juga tidak ada. Kalau lagi ada pundi, kemudian es pinjam. Untuk es pinjam lagi banyak gencar di wilayah Jakarta teman-teman ya, Jabodetabek. Ada pundi juga. Kalaupun ada, dia hanya 1, 2, 3 saja alias random. Jadi kalau kalian mau galbaikan silakan, karena walaupun tetangga kalian datangin belum tentu kalian datangin. Karena apa? DC-nya random dan DC-nya itu pun bayaran. Kemudian lagi dia masuk ke dalam SLIK OJK. Nah kalau untuk ada pundi ini, dia masuk ke dalam SLIK OJK-nya tergantung pendanaan. Sama seperti pinjol yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau seandainya kalian bilang, Mbak katanya Finplus masuk ke dalam SLIK OJK, saya sampai sekarang nggak masuk, alhamdulillah, berarti pendanaan kamu adalah pendanaan orang pribadi yang tidak bisa dicatatkan di SLIK OJK. Tetapi kalau misalnya pendanaannya itu dari perbankan, otomatis dia akan masuk ke dalam SLIK OJK karena kan pinjol itu sumber dananya kan macam-macam, ada dari perusahaan, ada dari investor luar negeri, ada dari perbankan, ada dari orang pribadi. Nah kalau seandainya kalian tidak masuk ke dalam SLIK OJK, bisa jadi pendanaan kalian pure dari orang pribadi gitu ya. Kemudian lagi yang terakhir, GoPay pinjam dan Aku Laku. Ini ada DC lapangannya, terutama untuk GoPay pinjam di wilayah Sumatera ada, ya di Medan, kemudian di Lampung. Kemudian untuk Aku Laku di seluruh Indonesia ada, dan dia masuk ke dalam SLIK OJK. Nah sebenarnya kalau kalian mau galbaikan, dari saya pribadi, galbay aja, terima aja risikonya, daripada kalian berpikir nanti DC-nya datang, nanti DC-nya sebar data keluar kondar, nanti DC-nya ABCD. Nah berarti kalau kalian masih punya pemikiran seperti itu, kalian belum siap untuk galbay. Karena orang yang galbay, selama dia masih galbay akan terus diteror. Sama halnya seperti yang di depan, dari tahun 2019 pun masih diteror. Cuman teroran itu datang ketika hari-hari besar saja, kalau setiap hari itu tidak. Jadi dari saya, kalau kalian masih galbay di hari-hari besar
lain, lanjut teman-teman. Karena apa? Jangan kita budayakan membayar pinjol di hari-hari besar ini karena ketakutan kita, apalagi kalau nanti THR itu udah cair, pasti akan lebih banyak lagi yang mengejar. Ingat saja, THR cair itu pastinya kalian juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Ingat, pinjol itu masih bisa digalbai dengan resiko hanya slik OJK dan teloran saja. Kalau DC datang itu tidak semengerikan yang kalian bayangkan. Kalau kalian lebih berani, lebih tahu undang-undang, lebih apa yang harus dilakukan ketika DC datang, saya yakin 1000% kalian akan kuat mental. Daripada terus-menerus kayak lubang tutup lubang, lebih baik stop sekarang. Ingat, bulan puasa ini bulannya waktu untuk meminta sebanyak-banyaknya kepada Sang Pencipta. Salah satunya adalah rezeki yang melimpah agar kita bisa menyelesaikan kewajiban kita satu persatu. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi menjadi mood booster, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.